A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dulu izinkanlah saya panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah yang berkenan melimpahkan rahmatnya, melimpahkan inayahnya dengan kekuasaan, kodratnya, iradatnya, sehingga hari ini saya bisa hadir kembali dalam rangka menyampaikan pencerahan atau wahana tentang ilmu marifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku penghulu kita, selaku pengajar kita. Dan juga tidak lupa kita sampaikan kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seluruh pecinta dari ilmu marifat dimanapun Anda berada. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muslimin muslimat, Allah itu adalah zat yang berada di mana-mana dan zat yang tidak kemana-mana. Artinya bahwa Allah itu berada di mana-mana. Tidak ada satu, baik alam, baik benda, baik planet-planet, baik surga, baik neraka, maupun Lauh Mahfuz, baik itu alam Jabarut, alam malakut, alam gaib, dan 7 lapis langit, dan juga 7 lapis bumi. Semuanya dilingkupi dan dimesrai oleh Allah itu sendiri. Jadi patutlah kita ucapkan dengan hati yang benar-benar, dengan iman-iman yang benar, bahwa Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yaitu meliputi langit dan bumi.
Itu hakikat kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah itu sendiri berada di dalam diri kita. Sering kita dengar rumah Allah itu ada di dalam masjid, ada di dalam langgar, ada di Mekah. Seolah-olah Allah itu bertempat. Ada juga kita dengar Allah itu atas ketinggiannya sehingga kita menadah muka kita ke langit. Padahal yang sejatinya Allah itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Allah itu maha besar. Kebesaran Allah itu meliputi timur dan barat, meliputi utara dan selatan. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tempat. Semuanya dimesrai oleh Allah itu sendiri. Dan termasuk diri kita ini adalah salah satu yang dimesrai Allah itu sendiri. Jadi mencari Allah itu jangan kemana-mana. Mencari Allah itu cukup di dalam diri. Di mana Allah berada di dalam diri kita? Apakah Allah itu berada di dalam otak? Kalau otak ini kita buka, kita lihat hanya sebuah daging empuk, daging encer, lunak. Seandainya kita berpikir bahwa Allah itu ada di dalam jantung, dibuka jantung itu hanyalah sebuah daging, tempat penyaluran darah mengalir, tempat penyaluran masuknya oksigen. Itulah yang bisa bikin kita menjadi sehat, segar, bugar. Apabila saluran darah itu masuk ke dalam jantung kita selaku pengumpat tidak normal, maka kita akan mengalami kesakitan. Ternyata di dalam jantung itu hanya berupa daging, segumpal daging sebagai alat komponen tubuh kita. Apakah Allah itu ada di dalam paru-paru? Paru-paru ini kita buka hanyalah sebuah daging yang ringan, yang kenyal, tidak ada apa-apanya. Lalu kita berpikir Allah itu berada di dalam hati. Kita buka hati itu. Hati itu hanyalah sebuah daging yang halus, yang padat. Nah, kita buka lagi di daging-daging kita ini. Daging-daging kita ini hanyalah sebuah benda yang kenyal lunak, penuh darah, dan diisi juga oleh otot-otot. Nah, lalu Allah itu di mana? Katanya Allah ada di dalam diri. Allah itu laisa kamaslihi syai'un. Tidak sama seperti apa yang kita bayang-bayangkan. Tidak sama seperti apa yang kita pikir-pikirkan. Tapi Allah itu nyata. Nyata daripada yang nyata. Terang matahari, terang lagi kenyataan Allah. Nampak matahari, nampak lagi kenampakan Allah. Muslimin, muslimat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mengenal Allah di dalam diri. Jadi mengenal Allah itu jangan jauh-jauh. Mengenal Allah itu Allah mesra ada di dalam diri. Di manakah Allah itu di dalam diri kita? Allah itu berada di dalam kalbu mukmin Baitullah, atau berada di Baitullah kalbu mukmin. Jadi Baitullah itu ada di dalam diri kita. Disitulah rumah Allah. Kalbu mukmin Baitullah. Di situ ada rasa, di situ ada jiwa, di situ ada roh, di situ ada napas, di situ ada gerak. Disitulah rumah Allah yang sejatinya, yaitu di kalbu mukmin Baitullah. Jadi Baitullah itu, rumah Allah itu berada di dalam diri kita. Diri kita yang sebenar-benarnya diri. Sedangkan masjid, langgar, atau Baitullah di Mekah itu adalah sarana tempat kita beribadah. Jadi itu namanya rumah ibadah. Baik itu masjid, baik itu langgar, itu namanya rumah ibadah, bukan rumah Allah. Jadi rumah Allah itu berada di dalam diri kita sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terkadang kita tidak sadar bahwa Allah itu sangatlah dekat dengan kita, sangatlah rapat dengan kita. Untuk itu belajarlah kita mengenal Allah di dalam diri kita. Allah itu adalah sifatnya hayat, hidup. Jadi yang hidup ini bukan kita. Yang hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam diri kita ini ada kodrat, ada iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Jadi hayat itu adalah menandakan bahwa ada kehidupan di dalam diri kita. Bila kehidupan itu hilang, maka kita akan mengalami yang namanya kematian. Tapi yang namanya hidup itu dia tetap kekal, yaitu karena hidup itu adalah sifatnya Allah. Allah itu sendirilah yang hidup. Bila Allah itu hidup, berarti kita ini mati. Kalau kita ini mati, berarti belajarlah kita untuk mati, bahwa yang hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu pengetahuan. Allah lah yang berilmu. Jadi keluasan ilmu Allah itu tidak bisa kita terhitung, tidak bisa kita hitung. Allah lah yang punya ilmu. Kita kayak setitik air di lautan aja. Kayak setitik embun aja ilmu yang kita dapat. Seandainya kita punya ilmu. Namun pada hakikatnya tidak ada yang berilmu. Hanya Allah lah yang punya ilmu. Karena ilmu itu adalah milik Allah. Terus kita bicara ini kalam, artinya bicara. Jadi yang bicara ini sejatinya bukan kita.
Yang bicara itu adalah kalamullah, kalam Allah. Jadi selagi kita masih hidup, maka berkalamlah kita, berkalam Allah. Jangan menunggu kita mau meninggal, mau sekarat. Ya, kalau kita ingat. Jadi mumpung kita masih hidup, inilah kita mengerti kalimat kalam Allah, perkataan. Jadi kalam Allah, perkataan-perkataan ini adalah perkataan Allah. Jadi berkalamlah kita, berkatalah kita. Karena kalam ini milik Allah, maka Allah lah yang kita puji dengan kalam-kalamnya. Basar artinya melihat. Jadi yang melihat ini adalah kebesaran Allah. Allah lah yang melihat. Sama artinya mendengar. Jadi yang mendengar itu adalah Allah. Allah lah yang maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar, berarti kita tuli. Kalau Allah mendengar, kita juga mendengar, berarti kita mengambil hak Allah. Allah lah yang mendengar. Begitu juga iradat, kuasa. Jadi Allah lah yang punya kuasa. Kuasa dalam arti luas. Kuasa. Karena kuasa ini banyak artinya dalam arti luas. Namun kita ambil titik bahwa kuasa itu Allah lah yang berkuasa. Misalnya kita punya jabatan, dari jabatan terendah RT, RW, Kades atau Lurah, Camat, Gubernur, Bupati, Gubernur, sampai ke Presiden atau Raja. Jadi hakikatnya, sejatinya yang punya kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tahu bahwa yang berkuasa itu Allah, berarti kita mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti kekuasaan Allah, mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Allah. Bila kita yang melenceng, itu namanya kita yang mengatur, sehingga pasti ada balaknya, pasti ada karmanya. Itu juga kodrat, berkehendak. Jadi yang berkehendak ini pada hakikatnya hanyalah Allah yang punya kehendak. Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang punya pengaturan. Allah lah yang punya keinginan dan sebagainya. Karena kita terdinding dari Allah, sehingga kita merasa diri kita lah semuanya. Jadi selama itu pula lah kita syirik. Selama itu pula lah kita tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri adalah orang yang tidak beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu mesra meliputi Nur Muhammad. Setelah Allah mesra meliputi Nur Muhammad, lalu Allah mesra meliputi kita. Jadi Allah, Muhammad, baru kita. Jadi Muhammad inilah yang dekat kepada Allah. Karena kita ini jauh. Nah, supaya kita ini dekat kepada Allah, jadi terpaksa kita ini jalannya harus melalui Muhammad dulu. Bagaimana? Ya, kita harus bertubuh Muhammad. Siapa yang bertubuh Muhammad? Itulah orang yang dekat dengan Allah. Hancurkan, panakkan
tubuh kita yang kasar ini, tubuh kita yang ada ini. Hancurkan tubuh Adam ini. Hancurkan dalam arti hakikatnya. Bahwa diri kita ini sejatinya adalah Muhammad. Muhammad inilah adalah tempat Allah menyampaikan sifat-sifatnya. Maka bergeraklah kita, maka mendengarlah kita, maka melihatlah kita, maka berilmulah kita, maka berkata-katalah kita. Itu semuanya sifat-sifat Allah. Karena sejatinya kita tidak ada, yang ada hanya Allah dengan Muhammad. Muhammad ini siapa? Ya diri kita. Kenapa kita ini menyatakan diri kita ini Muhammad? Karena Muhammadlah, karena Nur Muhammadlah yang sangat dekat dengan Allah, temannya Allah. Karena Allah ingin dikenal, maka dia menciptakan Muhammad. Dan Allah juga langsung terjali ke diri Muhammad. Dari Muhammad inilah, maka jadilah alam semesta beserta isinya. Tidak Allah ciptakan alam semesta beserta isinya jika tidak karena Muhammad. Itulah hakikatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita renungkan, bisa kita resapi. Jadi mencari Allah itu, carilah di diri. Allah itu ada di dalam diri. Jangan mencari Allah itu kemana-mana. Carilah Allah di dalam diri. Karena Allah itu pada hakikatnya ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Allah itu tidak bertempat. Kenapa dia ada di dalam diri kita? Karena diri kita ini diliputi, dimesrai oleh Allah itu sendiri. Karena Nur Muhammad itu atau Muhammad itu diresapi, dimusyahadahkan bahwa Muhammad inilah tempat Allah menyampaikan segala kudrat, iradat, ilmu hayatnya. Tempat Allah menyampaikan kalam, basar, samanya. Jadi Allah lah yang hayat, Allah lah yang hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bisa memacu hati nurani kita, memacu pikiran kita untuk mengenal Allah. Karena mengenal Allah ini sebenarnya sangat mudah. Ilmu yang sangat rendah, ilmu yang sangat senang kita menjalankan, ilmu yang sangat mudah dimengerti. Karena Allah itu nyata daripada yang nyata. Namun dasarnya dulu kita harus kembali ke awal. Kembali ke pengenalan. Sangat mudah cara mengenal Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Karena ilmu adalah milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Kita hanya memohon rahmat. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.